Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Para Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita di situasi tertentu yang dipandang serba tidak menentu, bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa, ya, mengendalikan jiwa, emosi, sebut saja di masa sulit dan rada-rada kacau gitu ya. Nu kacaunya siapa? Kita atau yang bikin kekacauan, ya. Nah, ini kita menghadapi kondisi seperti itu kembali, di mana kita saksikan ya, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa mulai turun kembali ke jalanan. Artinya mereka memberikan respon atas situasi yang tidak nyaman begitu ya. Persoalannya memang akumulasi juga ya, pajak naik gitu kan ya, BBM turun, oh naik. Nah gitu ya. Terus diperparah juga dengan situasi yang terjadi pada MBG yang menjadi primadona pemerintahan dan ternyata akhirnya bermasalah gitu ya. Nah, sehingga tentu saja yang dibela oleh mahasiswa itu rehat kecil sih sebetulnya ya. Dan mereka melakukan itu atas dasar keprihatinan. Nah, dan di bawah memang jadi gejolak. Di samping nasib rupiah gitu ya. Koma rupiah masih 18.000 ya. Nah, bahkan ada himbauan dari pemerintah agar warga Indonesia segera menjual dolarnya diganti dengan rupiah karena pemerintah katanya akan melakukan langkah-langkah tertentu ya gitu. Jadi ini memang persoalan akumulasi begitu. Nah, di samping tentu saja ada persoalan-persoalan yang menimpa pribadi, persoalan menyangkut anak, menyangkut istri, menyangkut dirinya sendiri ya. Ada orang-orang yang masa pribadi diuji secara ekonomi, secara finansial, alih-alih ingin mendapatkan tambahan ya dari upah teh kalah di PHK gitu ya. Nah, banyak mahasiswi yang sampai hari ini udah lama tamat kuliah nantinya, udah wisuda, tapi juga belum kunjung mendapatkan pekerjaan atau mata pencaharian yang layak. Jadi jangan salah juga para bapak, kalau di beberapa universitas ya itu kalau menjelang wisuda teh seperti saya pernah saksikan di UPI ya gitu, 6 tahun lalu ini keponakan saya wisuda di sana jurusan sejarah. Saya mewakili hadir. Sang rektor malah berseloroh dalam sambutannya itu ketika wisudaan itu. Adik-adik tahu apa itu wisuda? Saruri budak mahasiswa ya. Dia bilang wisuda itu katanya wilujeng susah damel. Gitu. Jadi geleng-geleng kepala si mahasiswa teh. Jadi tahu wisuda wilujeng susah damel. Ini 6 tahun yang lalu loh. Kemudian satu lagi channel wisuda wilujeng susah dahar. Ternyata sang profesor Dr. Asep ini ya itu orang Garut, orang Sunda gitu ya. Saya bilang begini, bukan menakut-nakuti kalian ya. Zaman sekarang itu tidak mesti kalian bersikukuh katanya. Kekeh harus dapat pekerjaan sesuai dengan keahlian atau jurusan yang digeluti. Sekarang macam zaman terjun bebas. Kalau Anda ngotot dalam satu pekerjaan sesuai jurusan, waduh berat zaman sekarang. Gitu. Sekarang zaman terjun bebas. Pokoknya cari yang penting halal.
gitu ya, tidak usah moto sesuai jurusan. Susah menunggu pekerjaan mah, mending berinovasi. Nah gitu kata dia. Inovasi, aktif, melakukan berbagai macam kegiatan. Dan faktanya benar Pak, itu banyak lulusan-lulusan mahasiswa sampai hari ini belum dapat pekerjaan yang layak, kecuali ya dia bisa dapat makan dan hidup saja. Apa gitu? Ngegojek, ya, ngegojek, ngegrab. Dan tentu saja bukan sekedar si mahasiswanya saja, banyak dosen-dosen pemulanya pun ikut ngegrab dan gojek. Makanya ketika ramai aksi gojek waktu itu, ternyata luar biasa. Ada sekitar 3 jutaan dosen yang nambah mata pencahariannya dengan nge-grab gitu, gitu atau gojek. Masya Allah, yang penting halal. Banyak para orang tuanya yang sedikit ya merasa kecewa begitu ya. Dek, kalau kamu tahu mau jadi grab mau kuliah jauh-jauh cina tuh biaya gede ya, mahal, kampusnya juga sudah memang mahal, IPK kalah jadi gojek. Nah, apa nasibnya tuh Pak ya? Nah, itu namanya hidup. Nah, yang penting setiap saat dalam kondisi tertentu itu orang pokoknya dituntut berikhtiar. Nah, dalam kondisi ini bagaimana mengendalikan jiwa di masa sulit, di saat memang situasi tidak menentu gitu ya. Nah, termasuk di buletin atau walaupun sudah sarip sedang di Mekah, di tema buletin Jumatnya kemarin, sabar di masa ya, negara kacau balau, nah, di masa sulit. Jadi kembalinya kepada mengendalikan diri, mengendalikan jiwa ketika menghadapi masa sulit. Beberapa jurus para bapak ibu-ibu ya, sebab gini ya, hari ujian mah tidak diduga ya, nggak diduga. Orang yang sedang happy-happynya, sedang senang-senangnya, sedang di puncak-puncak kejayaannya dalam waktu yang singkat jatuh. Tak itu musibah mah nggak bisa diduga ya. Pokoknya nama kita harus segera bermunajat kepada Allah SWT. Jadi nggak ada jaminan untuk para pejabat yang bertengger di sekelas menteri pun ya harus jatuh mah jatuh ya. Gini kata Kepala Badan Gizi Nasional enak-enak di puncak kekuasaannya ya. Pada Dante, kalau copot ke Prabowo 2 jam setelah pencopotan jadi tersangka. Ternyata walau luar biasa nyapanya dalam sehari itu ada bancakan uang 1 miliar dibagi-bagi sehari. Kalau dalam berita yang kita terima sehari bancakan penyalahgunaan uang MBG itu 1 miliar sehari kali sabaraha setengah ya. Nu tereh cari uang teh nu ribu. Nah ini persoalan. Jadi tampu kekuasaan yang tinggi belum tentu menjadi zona aman. Sebab ujian itu bisa datang secara tiba-tiba. Jurus yang pertama memang sabar. Lalu kuatkan kualitas sholat dan kemudian minta tolonglah kepada Allah dalam segala persoalan kesulitan baik secara pribadi, kelompok ataupun negara, karena ujian itu bersifat adanya al-ba'sa kemudian adoro banyak. Jadi al-ba'sa itu bencana yang sifatnya luas, bukan secara individu saja, semua kebagian efek ujian ini seperti yang terjadi hari ini ya. Itu al-ba'sa, semuanya kebagian dampaknya. Kemudian adoro ini sifatnya individu, mayadurul insan, yang madorot tiap perseorangan, sakit, kehilangan anggota keluarga, minfak dilmal, kehilangan sebagian harta. Jadi pokoknya mau seorang, individu, ya kelompok, negara itu bisa saja mendapatkan ujian. Maka solusi yang pertama, kunci pertama mengendalikan jiwa adalah merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was shalah
Innallaha ma'as sabirin. Jadi Quran sudah memberikan solusi-solusi. Ujian tetap ada, masalah datang silih berganti. Tapi sebagai orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mohon bantuanlah, minta tolonglah ya kepada Allah bisobri, dengan sabar, wassalah, dan tetap sholat. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Malah di Ali Imran ayat terakhir, Pak, Bu, Ali Imran ayat terakhir ayat 200-nya gitunya luar biasa. Eta ayatnya, jadi kata Allah disuruh isbiru wasabiru. Kita disuruh sabar wasabiru, dan melipat gandakan kesabaran. Bukan sabar biasa, tapi musabaroh, melipat gandakan kesabaran. Jadi tidak sabar biasa, tapi sabarnya luar biasa. Terus ai sabar ada batasan nggak para bapak? Ibu sabar ada batasan nggak? Cenah keting mah sabar ge aya batasna, ini gitu pan. Sirum ge cenah ditincak. Paham ngegel. Nah, gitu ya. Jadi orang mulai berbicara, cenah keting mah cenah sabar juga ada batasnya. Kalau bicara Quran tidak ada. Sabar tidak ada batas, dan tidak boleh kita membatasi kesabaran. Apapun yang menimpa kita memang harus isbiru wasobiru, atau ista'inu bisobri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Nah, yakinkan ini ujung ayatnya ya Pak, sesulit apapun kendalikan jiwa, karena innallaha ma'as sabirin, gitu ya. Ketika tidak ada masalah mah memang kita teh adem-adem we Pak. Itu Pak. Ketika tidak ada masalah mah adem we. Ya, sabar itu rasa-rasanya ya datar-datar saja. Nah, ini ketika ujian datang, masalah tiba, disinilah peranan sabar itu. Nah, sekarang para bapak adem-adem, ibu-ibu ketika tidak ada masalah mah, begitu masalah tiba, nah bisa nggak mengendalikan jiwa? Dan ini sudah menimpa banyak orang, gitu. Jadi benar-benar kuatkan munajat, kuatkan kesabaran, kuatkan nilai-nilai sholat. Banyaklah minta bantuan kepada Allah SWT. Seperti contoh misalkan ya, orang-orang yang suka pete, contoh ya banyak pete, jengkol. Nah, bisa nggak kita sabar tidak makan pete dan jengkol? Karena statusnya kata fatwa ijtihad para ulama, pete dan jengkol itu statusnya makruh. Nah, ada para penggila dan pendoyan pete dan jengkol. Nah, sekarang misalkan saya, para bapak ibu-ibu, misalkannya penggila pete dan jengkol, kita bisa sabar tidak makan pete dan jengkol. Ada tuh ayah enak pete jengkol. Cuma ketika pete dan jengkol ada di hadapan kita, nah bisa nggak sabar untuk tidak ngambil dan tidak makan? Ada teman doyan keresep itu. Nah, seperti itu. Misalkan juga para bapak yang merokok, bisa nggak sabar tidak merokok? Oh bisa, ada enak kerja ngerokok, enak. Ketika rokoknya tidak ada, tapi ketika ada teman bahkan ngasih rokok nate mahal deh, bisa nggak tidak mengambil rokok itu dan tidak merokok? Ketika yang disukai itu ada di hadapan kita. Nah, jadi ketika ada masalah bisa nggak sabar? Ketika masalah mah datar-datar saja gitu. Nah, justru ketika masalah di hadapan, peranan sabar, peranan sholat itu menjadi penting sebagai pengendali jiwa. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian di sini tentu saja pas masalah datang, di sini dituntut untuk bisa mengendalikan jiwa. Biasa nama lamun keur panik teh pikiran ge akal teh ngeblengnya. Ya, keur panik mah ngebleng.
Nah, bisa nggak di sini kita sokdowan gitu ya, dengan sholat dulu 2 rakaat, tenangkan jiwa, baru pikiran teh mulai normal kembali. Caranya Nabi sholat gitu ya kalau ada masalah. Ya, ini bukti dari hadis yang kita sampaikan sekarang. Ada hadis sahih dari Nabi SAW. Di sini disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu ya. Ini ketika menghadapi rumit-rumit persoalan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun shalla. Jika Nabi ditimpa perkara berat, ada masalah beban, shalla, beliau salat. Hadis riwayat Abu Dawud di nomor 1319. Jadi idza khazabahu amrun shalla, Nabi dikejutkan oleh masalah yang berat, solusinya salat. Jadi benar ayat tadi ya. Maha benar Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Itu jurus pertama. Jurus kedua menghadapi ujian atau kesulitan adalah melakukan keyakinan bacaan tauhid, kalimah thayyibah. Perbanyak oleh kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna. Jadi gini kata Nabi, bagaimana aku bisa hidup tenang, kata Rasulullah ya. Bagaimana aku bisa hidup tenang di saat aku tahu dan diberitahu oleh Allah bahwa malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan ujung trompetnya di ujung bibirnya. Jadi Muhammad apa? Terus terangan. Jadi ada malaikat namanya Israfil. Israfil itu yang ditunjuk untuk meniup sangkakala. Meniup tanda apa? Tanda kiamat tiba. Kata Nabi, bagaimana aku bisa hidup tenang, berleha-leha di saat aku tahu dan diberitahu oleh Allah bahwa malaikat Israfil sudah meletakkan ujung trompetnya di mulutnya dan dia melihat ke atas, ke kiri, ke kanan, tinggal menunggu instruksi Allah. Jadi malaikat Israfil itu Pak, terus tangah we kaluhur kapan Allah menyuruh niup trompet. Begitu ada instruksi, tet, nah gitu ya, luar biasa, hancur semua dunia. Nah, aku tidak bisa tenang seperti itu. Ketika mendengar ini, para sahabat malah jadi risau gitu. Jadi harus gimana kami wahai Rasulullah? Anda saja risau dan gelisah. Kata Nabi, kita punya konsep berbanyak oleh kalian, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna. Jadi saran Nabi ketika hati tidak menentu, kita merasa tidak nyaman, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahi tawakkalna. Itu Pak, baca sering dan berkali-kali. Nah itu, jadi kondisinya adalah kita memperbanyak bacaan hasbunallah. Ini terjadi ketika di perang Uhud. Kondisi kaum muslimin mengalami kekalahan sementara di perang Uhud, bahkan musuh menggertaknya. Ya, kata mereka pasukan besar itu akan menyerang kalian. Nah, maka di ayat yang kita lihat ya pada surat Ali Imran 173, Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di hadis mah ada tambahan redaksi Allahi tawakkalna. Jadi di perang Uhud teh disingsionan para sahabat teh. Tahu disingsionan? Mau disingsionan teh? Diteror, takuti orang-orang yang ketika dikatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukannya untuk menyerang dan mengepung kamu, mereka malah tambah imannya dan berkata, cukup bagi kami Allah sebaik-baik penolong. Jadi orangnya disingsiran itu Pak, pajak naik, disingsiran atau fakta? Disingsiran atau fakta?
Fakta. Rupiah melemah. Teror atau fakta? Fakta gitunya, Masya Allah. Korupsi merajalela, gosip atau fakta? Kebuktian. Nah, makanya orang-orang beriman seperti pada peristiwa di perang Uhud, ketika ditakut-takuti itu, diteror, malah mereka bertambah imannya, waqalu, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ayat, Pak. Ya, menghadapi kesulitan, masa sulit, Ali Imran 173. Maka di ayat 174-nya terbukti tidak berhasil teror orang kafir itu menakut-takuti. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Mereka pulang dengan nikmat dan karunia Allah dan tidak ada bahaya yang menimpa mereka karena mereka sukses mengendalikan situasi dengan menguatkan tawakal kepada Allah SWT. Jadi perbanyak oleh kita bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, di hadis pakai tambahan alallahi tawakkalna. Ayo kita mulai baca hasbunallah bareng wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna. Kita ulang hasbunallah wa ni'mal wakil alallah tawakkalna. Tak gitu banyak. Ayo ruas-ruas tegang-tegang baca itu. Atau di hadis lain perbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Ini juga menjadi solusi. Lalu di sini ada zikir menghadapi kecemasan melalui doa berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud ya di nomor hadis 1525. Zikir dalam bentuk doa menghadapi melawan kecemasan. Allahumma bareng inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Kita ulang Allahumma, ya Allah bareng, ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung diri kepadamu minal hammi dari kegundahan wal hazani dari kesedihan wal ajzi dari kelemahan wal kasali dari kemalasan wal bukhli dari kekikiran wal jubni dari sifat penakut. Jadi al jubni, jubun penakut. Orang Sunda bilang mah borangan. Tahu borangan? Penakut. Ada pengecut non? Nah ini hebat doa ini Pak. Ini solusi-solusi dan yakin para bapak sudah sering nih berdoa dengan seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal buhri wal jub. Ini disarankan dalam catatan para ulama, sok cenah baca minimal 3 kali, pagi, ya, siang, petang minimal. Pokoknya mah tanpa batas, doa mah sesering mungkin kita munajat kepada Allah. Ketiga, ketika menghadapi ujian, tantangan, Bapak Ibu sekalian, maka jurus ketiganya adalah yakin. Gitu. Yakin ini adalah ujian. Bukan kebetulan. Yakin ini ujian sengaja didatangkan oleh Allah. Ada hikmah. Kalau kita sabar menghadapi ujian dengan sabar dan yakin, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Gitu Pak. Jadi ujian teh menggugurkan dosa-dosa. Jangan-jangan selama ini kita banyak kekeliruan, banyak dosa, maka ku Allah digugurkan dosanya dengan menghadapi banyak ujian. Lalu naik derajat. Kan kalau anak-anak ujian, ini kan musim dibagi rapotnya, musimnya ujian, naik kelas,
atau pindah jurusan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, yang SMA mau kuliah, itu mereka diuji. Nah, diuji. Seberapa jauh mereka menguasai pelajaran. Yang lolos ya alhamdulillah. Nutu lolos, alhamdulillah. Nomor hari di bangku kelas naik ya. Nah ini naik derajat. Ujian itu naik derajat. Dalam bahasa Al-Quran malah menggugurkan dosa juga. Jangan pernah menyebut Bapak Ibu ujian teh eta cenah naon cenah ada kebetulan cenah tidak boleh menyebut kebetulan ya. Seluruh orang Sunda mah kebenaran cenah mau kersial usaha teh tuh nyebut kebenaran ker sial atau nyebut teh suwe tau suwe apa sebenarnya enggak. Semua yang menimpa kita tidak kebetulan, sengaja. Mana dalil? Al-Baqarah 155, 156. Jadi ujian yang kena kepada kita bukan kebetulan, tapi beneran. Itu ujian dari Allah. Mana dalil? Al-Baqarah 155, 156. Apa kata Quran? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan benar-benar, lamnya lam taukid, nun setelah waw, nun taukid dalam bahasa Arab ya. Walanabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf, sedikit terganggu kita, adanya ketakutan, walju, sedikit kekurangan atau kelaparan. Tapi sigana orang kota Mas mah pengalaman kelaparannya insya Allah ulahnya ya. Dulu ada ayat itu, terganggu jiwa dengan sedikit ketakutan, ujian, walju, kelaparan, wanaksim minal amwal, sedikit harta berkurang. Nah kalau hari ini harta para bapak berkurang bertambah. Halo, lamun berkurang sesuai ayat ujiannya sedikit kekurangan dari harta, wal anfusi, sedikit ada gangguan psikis, kejiwaan, rada-rada luas. Nah, ada yang mulai depresi, ada yang mulai stres gitu ya. Mun galau normal kenehnya, galaunya masih normal. Itu ayatnya ya. Wal angpusi, secara psikis keganggu nih jiwa, ada kurang. Was samarot, akan diuji dengan kurangnya buah-buahan. Untuk kalangan tertentu tidak bisa beli buah-buahan. Maaf ya, kalau kita lihat ke pasar, emang sekarang sedang musim mangga ya, buah mangga, dan tidak semua orang bisa beli, Pak. Kalau dulu masih ribuan 1 kilo teh, atau belasan ribu. Nampakan 1 kilo teh 30 apa lagi. Nah, buah mangga 30, 35. Di Bandung itu Tegalaga itu banyak yang jual buah-buahan ya. Tiap hari ada jual buah-buahan, tetapi si mangga teh masih di atas 25.000, 30 1 kilo, Masya Allah. Buat orang-orang tertentu jangan beli buah 30.000 sekilo, nggak usah beli beras. Lu penting makan, masih kena beli beras. Untuk kalangan tertentu jelas ayat ini terbukti tidak semua pihak masyarakat bisa membeli buah-buahan. Tapi alhamdulillahnya Allah mah kawasa cau mah aya wae eta teh. Nah, cau pisangnya. Nah, pisang mah aya wae ya, relatif standar, murah ya, dan bagus, berkualitas. Jadi sesuatu sulit teh bukan nama pisang mah aya wae. Itu yang mungkin terjangkau oleh masyarakat. Terus pepaya katanya, tapi pepaya juga waktu-waktu tertentu mah malah harganya mahal. Jadi cawe lah nu aman mah. Ada pisang goreng, nah aya pisang nonde, tamualan dikukus, dikulum, malah sehatnya, gitunya dikukus teh pisang teh, alhamdulillah. Nah, yang jelas ini ujian, terbukti ya. Ada di Al-Baqarah 155, 156. Selanjutnya Bapak Ibu, ada hadis sahih juga di Imam Bukhari. Menurut Imam Bukhari di nomor hadis 5640
di hadis Muslim di nomor 2573, Nabi SAW bersabda begini, ma yusibul muslima, apa yang menimpa seorang muslim, min nasobin, apakah itu berupa kecapean, kelelahan, wala wasobin, ya, gitu, ataupun sebuah sakit, wala hamin, ataupun berupa kesedihan, kegundahan, wala hazanin, ya, kesedihan, wala azan, ataupun gangguan yang menimpa dirinya, wala khomin, atau sebuah kebingungan yang menimpa dirinya. Kata Nabi, hatta syaukata, sampai ada satu duri, yushakuha, yang melukai diri seorang mukmin, illa kaffarallahu, melainkan Allah akan menjadikan kifarat, ya, musibah itu, min khotoyahu, dari dosa-dosa yang menimpanya. Jadi musibah apapun yang menimpa muslim, capek, sakit, sedih, luka, gundah gulana, gitunya, sampai duri yang menusuk dirinya, Allah menjanjikan menghapus dosa-dosa. Jadi sing sabar wek. Musibah yang sudah terjadi atau yang menimpa kita, aku yakin ini adalah menjadi tadi penggugur, kiparat dosa-dosa. Tapi jangan seudonnya kepada Allah. Itu cenamuni kikieu teuing hirup teh jangan seudon. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Itu jangan salah menilai. Ini bukan azab. Musibah, ujian bukan azab, tapi ini bagian dari cara Allah mencuci, menyicil dosa-dosa kita. Sehingga pas pulang nanti ke akhirat, insya Allah dosa kita sudah bersih, berguguran. Bahkan tadi ini dalam rangka naik pangkat, naik derajat. Begitu ya, ujian yang berat ini. Pokoknya mah sebagai mukmin harus berbaik sangka. Jurus keempat, jangan menyendiri. Nah itu Pak, jurus keempat solusinya, ketika ada banyak ujian dan cobaan, jangan menyendiri. Jangan mengisolir diri. Termasuk yang kena musibah oleh kita, jangan dijauhan, dirangkul. Nah ini persoalan yang tidak sederhana ya. Nah, sederhana ini, ketika terjadi musibah, ujian, termasuk yang kena pada pribadi, jangan menyendiri. Jangan mengisolir diri, atau jangan dikucilkan. Orang yang sudah dapat musibah malah dikucilkan. Tapi kuatkan ukhuwah. Ini kembali ke Ali Imran ayat 103. Hadis ayat ini dimaknai secara umum juga, termasuk ketika musibah. Kata Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kuatkan kebersamaan, kuatkan ukhuwah, gitu ya. Ketika musibah itu malah harus saling menguatkan. Di surat Al-Asr itu, watawasabil haq watawasabi sabri, harusnya seperti itu ya. Dan perbanyaklah curhat kepada Allah dan saudara seiman, gitunya. Gening di acara mamah dedeh ge curhat mah gitu. Halo Bu, curhat mah. Nah, sering curhat kepada Allah ya, kemudian sering berkomunikasi sesama orang-orang yang beriman agar saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udban. Harus saling tolong menolong. Kemudian saya sampaikan begitu, ayat, hadis ini untuk meyakinkan kita, baik ayat ataupun hadis banyak memberikan solusi penguatan kejiwaan. Kemudian di hadis, nah hadis kemudian ya, hadis sahih Imam Muslim nomor 2699. Man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang membantu urusan saudaranya, Allah pun akan membantu segala urusannya. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menaungi hambanya. Makanal abdu fi auni ahi, selama hamba itu juga menolong saudaranya. Jadi di sini harus bahu membahu. Sudah sulit malah masing-masing, malah saling
bertentangan. Dalam bahasa orang Jawa Barat, dalam kondisi ini harus silih asah, silih asih, silih asuh, silih asah, saling menguatkan, menajamkan pikiran, perasaan, kekompakan. Silih asuh, saling membela, menolong. Nah, silih asah, silih asih, silih asuh, silih asih saling memberikan kasih sayang. Ulah ieu mah silih gosok, silih gesek, silih dedetkeun. Ini problem. Nah, perkuat uhwah dalam situasi sulit seperti ini. Allah akan senantiasa membantu urusan hambanya selama si hamba itu membantu urusan kesulitan sesama saudaranya. Jadi membantu orang lain, Allah akan menolong kita. Kelima, terakhir, jangan lupa tadi memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, ya. Menurut surat At-Tolak ujung ayat 2 dan ayat 3-nya bahwa Allah menjadikan solusi terbaik adanya takwa dan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Nah ini kuatkan ketakwaan, Allah memberikan jalan keluar, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada ayat 3-nya wa may yatawakkal 'ala Allah, dan yang tetap bertawakal kepada Allah bahwa hasbuh, dia Allah yang akan memberikan kecukupannya. Terakhir, hadis riwayat Abu Dawud di nomor hadis 1518 tentang merutinkan istighfar. Jadi lagi-lagi dengan memperbanyak istighfar itu mempermudah solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, man lazimal istighfar, siapa yang merutinkan istighfar, rutin istighfarnya, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dhikin, dari setiap kesempitan, makhrojan, jalan keluar, wa min kulli hamin, dari setiap kebingungan, kegundahan, parojan, jalan keluar. Jadi itu ya, jadi perbanyak istighfar. Seperti yang menimpa di zaman Nabi Nuh, kemarau panjang bertahun-tahun, sehingga Nabi Nuh mengatakan, ya qaum istaghfiru rabbakum, hai kaumku, perbanyak oleh kalian istighfar. Nanti Allah akan yursilis sama alaikum midoron, akan berikan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, nanti anak-anak kamu, uang kamu, harta kamu bertambah kembali, ya. Wa yaj'alakum anharon, nanti sungai-sungai akan keluar lagi akhirnya dan mengalir. Ini dengan cara merutinkan, memperbanyak istighfar, ya. Bagaimana Nabi istighfarnya para bapak, ibu-ibu? Bagaimana Nabi istighfarnya? Contoh Nabi ya, bagaimana Nabi istighfar dan tobatnya? Nabi bersumpah, wallah, demi Allah. Nah ini kalau kita banyak kesulitan kayak gitu ya, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah, aku ini beristighfar kepada Allah, fi yaumin, dari satu harinya, min sab'ina marrah, dari mulai 70 kali ila mi'ah, sampai 100 Pak. Nah kita istighfar sampai 70 nggak? Lebih, sampai 100. Kalau sampai 100, alhamdulillah, sesuai dengan sunnah Nabi Bapak Ibu. Nabi bersumpah, demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dari mulai 70 kali sampai 100 kali. Ada hadis, bukti dan fakta. Kata Ibnu Umar, saya melihat Nabi di masjid. Nah ini Ibnu Umar nih, ya. Saya melihat Nabi di masjid, duduk di suatu tempat di masjid. Beliau membaca Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu diulang. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung Pak. Ibnu Umar rajin. Saya melihat dari gerak bibirnya, gerak bibir Nabi, ternyata dihitung pas 100 kali. Satu kali dulu, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini terakhir ya.
Jadi samping kita tawakal, sabar, munajat, ya, yakin ini ujian adalah ujian keimanan dari Allah, tapi perbanyak juga istighfar. Kita baca, Rabbik firli bareng, wattub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbik firli bareng, wattub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi, 3 kalinya biar Allah suka witir. Kali itu nama bebas. Ya. Apal we baca Rabbik firli barang wattub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi terjemahannya, ya Allah ampuni aku, Rabbik firli, wattub alayya, beri aku taubat, innaka, sesungguhnya engkau ya Allah antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi pokoknya nama susah-susah, zikir, munajat, sholat, sabar. Zikir, munajat, istighfar, sholat, sabar. Gitu ya. Dan tidak ada batasnya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa mendatangkan kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah menjanjikan kebersamaan dengan orang-orang yang bersabar. Dan tentu saja doakan pula memang sahabat saudara kita yang ditakdirkan sedang menghadapi ujian-ujian kesulitan, ataupun kita yang menghadapinya, mari sama-sama saling mengingatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian pagi ini insyaallah mudah-mudahan sedikit banyaknya menguatkan jiwa-jiwa kita, insyaallah, dan mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.